dimulai. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung atau sudah menonton live melalui Facebook kita. Selamat siang Bapak Ibu semua. Tentunya dengan kondisi puasa ini, bulan suci Ramadan ini, kita tetap harus semangat untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baik, sebelum kita masuk ke acara, nanti kami akan jelaskan. Untuk sesi pertama itu akan diisi oleh Mas Aji Kurniawan selaku Retail Research Analyst CGS CIMB Sekuritas Indonesia dengan tema kenali lebih dekat dengan saham berbasis ESG untuk pemula. Dan untuk sesi kedua nanti akan saya jelaskan untuk nama saya Wisnu Adi Kumara. Nanti saya akan menjelaskan terkait platform trading dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan bisa langsung mengisi kolom Q&A, nanti kita akan bahas setelah pemaparan materi seperti itu. Baik, langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi untuk Mas Haji Kurniawan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Wisnu dan selamat siang untuk Bapak Ibu semua. Apa kabarnya nih? Semoga Bapak Ibu semua ya dan teman-teman yang mengikuti ya kelas pasti paham investasi pada siang hari ini dalam keadaan sehat selalu dan tentunya selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa. Jadi semoga ibadah puasanya lancar dan tentunya dalam keadaan sehat yang selalu ya. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya Aji Kurniawan ya selaku Retail Research Analyst CGS CIMB Sekuritas Indonesia ini kita akan berbagi pandangan ya, kita akan berdiskusi bagaimana kita akan mengenali ya lebih dekat dengan saham-saham yang berbasis ESG ya, yaitu saham-saham yang lebih gampangannya yang berbasis lingkungan yang lebih sustain ya, ini untuk pemula. Sebentar saya akan coba untuk share screen. Nah mungkin bisa dibantu, oke sudah bisa. Oke. Jadi pada kesempatan siang hari ini kita akan diskusi ya tentang bagaimana kita mengenal ya saham-saham yang berbasis ESG. Oke, sebentar saya akan coba share screen. Oke, nah jadi mungkin ada beberapa teman-teman Bapak Ibu mungkin belum familiar ya tentang ESG itu apa. Jadi memang kita juga dari CGS-CIMB itu juga terus mempromosikan ya campaign yang bertemakan ESG. Jadi ESG itu merupakan salah satu singkatan ya, yaitu ESG yaitu yang I-nya itu singkatan dari environmental atau lingkungan, kemudian yang S-nya itu adalah social dan yang G-nya itu adalah governmental. Di mana adalah pertimbangan ya pilar yang di mana itu bisa diterapkan oleh sebuah perseroan untuk menerapkan ya sebuah praktik bisnis yang mengedepankan sisi lingkungan, sosial, keberlanjutan sosial dan juga bagaimana mereka bisa menjalankan roda perseroannya ya dengan tetap menerapkan ya governmental ya, bagaimana mereka mengelola tata kelola manajemen perseroan yang lebih baik, yang tidak ada benturan kepentingan, yang juga mereka tetap inline ya, tetap berpedoman pada nilai-nilai etik perseroan dalam berbisnis. Nah, sebelum itu di mana kita akan membahas 3 poin ya, bagaimana kita yang jelas bagaimana kita sebagai investor pemula khususnya kita bagaimana pentingnya untuk melakukan investasi. Kemudian poin yang kedua adalah latar belakang ya, bagaimana kita ingin tahu bagaimana ESG lebih detail dan tentunya pentingnya ESG dalam berinvestasi. Tentunya bagaimana CGS-CIMB melakukan metodologi ya dalam memfilter atau memilih ya saham-saham yang berbasis ESG dan juga stock pick-nya dari CGS-CIMB untuk saham-saham yang ESG. Nah, sebelum itu untuk bagaimana ya kita ingin mengenal terlebih dahulu nih sebelum kita berbicara lebih dalam tentang ESG, kita ingin mengenal lebih dahulu ya Bapak Ibu dan teman-teman yaitu mindset dalam berinvestasi ya. Nah, di mana kita untuk berinvestasi ada dua mindset, yaitu untuk mindset orang yang belum berhasil dan juga orang yang
sudah berhasil. Nah, di sini orang yang belum berhasil biasanya cenderung ya untuk mendapatkan uang ya, atau di mana dalam arti kalau orang yang belum berhasil biasanya cenderung kalau nggak dapat uang, dia kalau nggak bekerja ini tidak mendapatkan uang ya. Jadi memang kegiatannya ini lebih cenderung bersifat aktif. Jadi memang kalau nggak dapat uang, kalau nggak bekerja, jadi nggak dapat uang. Jadi kalau istilahnya mungkin kalau kondisi seperti COVID seperti kemarin ini, ya mungkin kalau misalnya beberapa orang yang kehilangan pekerjaan, nah mungkin kalau nggak bekerja ya tentu otomatis nggak mempunyai penghasilan. Nah, namun kalau orang yang sudah berhasil biasanya cenderung untuk memikirkan ya bagaimana dia itu mempunyai passive income. Nah, biasanya mulai mikir untuk mempunyai bisnis, sell properti atau melakukan investasi. Nah, di mana memang perbedaannya adalah orang yang sudah berhasil ini memang dia memikirkan ya, mulai memikirkan bagaimana mendapatkan passive income. Nah, dari passive income tersebut adalah uang yang bekerja untuk kita ya, untuk bisa mendapatkan penghasilan ya. Jadi tidak harus misalnya ibaratkan setiap hari bekerja ke kantor, tapi kalau kita punya passive income nih Bapak Ibu, tentunya ini menjadi penghasilan tambahan ya, tanpa harus kita kerja keras atau tiap hari kerja seperti itu. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang mengikuti ya acara Zoom pada kali ini ataupun live webinar ya dari Facebook ya, tentunya mungkin beberapa yang mungkin sudah punya pekerjaan secara aktif ya. Nah, mungkin yang belum ini adalah passive income. Nah, di sini juga yang akan kita bahas lebih detail nih. Nah, tentunya sebelum itu kami juga mau informasikan ya, tentunya kesempatan ataupun informasi yang sangat menarik nih Bapak Ibu, di mana CJSCMB ini ada program ya, program acara yang sangat menarik nih Bapak Ibu yang namanya Indonesia Investor. Nah, di mana juga sebelum kita lanjut ya, jadi di mana kami ini ada program yang menarik ya, namanya Indonesia Investor. Kemarin sudah berlangsung yang episode 3 ya. Nah, yang akan datang nih, yang dalam waktu dekat ini ada Indonesia Investor episode 2, di mana membahas sektor consumer, tren di 2021 dan tantangannya. Jadi akan berlangsung di tanggal 7 April, hari Kamis ya, 7 April 2022 jam 2 hingga jam 5 sore. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat ya, ini bisa membuka dan mendaftarkan diri di website resmi kami di www.cgs-imb.co.id. Nah, di mana ini gratis untuk umum ya. Jadi silakan Bapak Ibu bagikan ya, share ke teman-temannya, kerabatnya, keluarganya untuk bisa ramai-ramai mengikuti acara Indonesia Investor 3 episode 2. Jadi bisa daftar ya di link berikut ya, di bit.ly/Indonesia Investor seri 3 strip 2. Atau juga bisa membuka di website resmi kami www.cgs-imb.co.id. Jadi gratis untuk umum. Oke, kita lanjutkan untuk materinya. Nah, jadi tadi kita bahas ya, jadi untuk mindset orang yang sudah berhasil adalah orang yang sudah memikirkan untuk punya passive income ya. Jadi supaya kalau mungkin sudah mungkin pensiun nanti ataupun mungkin sewaktu-waktu ada kejadian yang tidak terduga ya, kita masih punya penghasilan lain yang tidak harus bergantung dari pekerjaan secara aktif ya, atau dalam bekerja sehari-hari. Nah, di sini digambarkan dari teori ya, cash flow quadrant dari yang diperkenalkan oleh Robert Kiyosaki. Nah, di sini menggambarkan bahwa orang yang mendapatkan uang secara aktif dan pasifnya. Jadi, contohnya adalah orang yang bekerja kantoran nih, seperti kita, ataupun juga berwirausaha ya, berbisnis atau berdagang, maupun juga yang passive income. Nah, kalau yang passive income ini juga ada dua nih. Jadi, ada yang melakukan bisnis ya, bisnis ibaratnya dicontohkan ini Bill Gates yang dia sukses ya menjadikan Microsoft ini menjadi big bisnisnya dengan menjual software ya Microsoft dan perangkat lunaknya ya, karena dia melihat di masa depan orang akan membutuhkan ya teknologi, dan teknologi ini akan banyak membantu kehidupan manusia di masa depan. Jadi karena melihat peluang itu, di mana sekarang ya kita lihat bahwa bisnis dari Microsoft itu banyak digunakan orang, dibeli orang, sehingga dari hal tersebut itu yang memberikan keuntungan ya bagi Bill Gates. Namun memang untuk membuat suatu bisnis memang itu tidak
memang itu membutuhkan sebuah modal yang lumayan ya. Namun kalau misalnya kita nih ibaratnya kalau mungkin belum punya modal yang cukup besar, itu juga bisa mendapatkan ya, atau mulai untuk memikirkan bisa punya passive income. Ini salah satunya dengan menjadi investor ya. Karena kalau misalnya ibaratnya Bapak Ibu ketika nanti berinvestasi ini bisa mulai dengan dana yang seminimal mungkin, let's say 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, ini bisa mulai rutin menjadi investor ya, dengan membeli saham secara online nanti ketika nanti Bapak Ibu sudah jadi nasabah dari CGS-CIMB ya, seperti itu. Nah, di mana ini juga salah satu digambarkan investor sukses di dunia ya, Warren Buffett juga bisa menjadi kaya ini dengan punya passive income dengan berinvestasi ya, menjadi investor di pasar modal. Nah, di sini adalah salah satu contoh siklus human ya, di mana orang tentunya punya rasa fear and greed ya, rasa takut dan serakah. Nah, di mana digambarkan dari siklus rat race. Nah, di sini digambarkan seseorang ya, ini di mana termotivasi ya, termotivasi untuk bekerja keras karena takut di mana hidup ini tanpa uang, di mana karena hal tersebut dia harus bekerja keras. Dengan bekerja keras dia mendapatkan penghasilan, karena kalau tidak bekerja keras dia tidak mendapatkan penghasilan. Kemudian juga takut ya, kalau tidak mendapatkan penghasilan tidak bisa membiayai atau membeli sesuatu yang diinginkan, membeli sesuatu yang diharapkan ya, atau juga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan bulanannya. Nah, namun memang hasrat manusia tentunya memang nggak akan cukup dari itu aja ya. Mungkin walaupun memang di luar kebutuhan bulanan kita nih, Bapak Ibu katakan ya. Nah, mungkin ada hal lain nih yang dinamakan keinginan. Nah, tentunya mungkin kalau kita untuk memenuhi keinginan ya, pendapatan kita untuk bisa memenuhi keinginan kita semua, memang itu nggak bisa. Nah, tentunya memang beberapa orang supaya bisa memenuhi keinginannya itu kadang ada nih bisa dia menggunakan kartu kredit ya, ibaratkan untuk mencicil untuk membeli HP baru, HP yang lebih kekinian mungkin ya, HP flagship yang lagi trending saat ini, ataupun membeli mobil katakanlah, ataupun juga membeli rumah yang mungkin yang sudah statusnya mungkin sudah berkeluarga. Nah, mungkin dari hal ini tentunya orang ketakutan ya, tentunya kalau misalnya nggak bekerja, tentunya gimana nih untuk bisa membayar cicilan-cicilan bulan depan. Nah, tentunya dari hal ini orang membuat takut ya, orang takut untuk ke depan kalau misalnya nggak bisa dapat uang ya dalam bekerja, tentunya dia nggak bisa untuk memperoleh ataupun membayar keinginannya seperti itu. Jadi dari hal ini siklus ini akan terus melingkar-lingkar ya, atau terus nggak ada ujungnya. Jadi mungkin pertanyaan dari kita adalah apakah kita masih terus-menerus ya mau ada di dalam jebakan rat race, dan masih sampai kapan nih kita masih terus-menerus nggak mau keluar dari hal tersebut. Nah, jadi kalau kita bicara fakta nih teman-teman dan Bapak Ibu, di mana untuk di Indonesia sendiri ini secara relatif ya, ini memang untuk batas usia orang bekerja ini ada di range sekitar 55 tahun ya. Nah, mungkin kalau sudah melewati usia itu, nah mungkin udah mikir mulai gimana nih untuk pensiun. Nah, asumsinya nih kalau pertanyaannya bahwa bagaimana nih pendapatan kita ke depannya setelah tidak bekerja. Nah, mungkin tentunya kalau kita mikir dari hal tersebut ya, mungkin karena kita melihat kita terus-menerus ada di lingkaran rat race tersebut ya, dan uang kita habis terus untuk membiayai cicilan kebutuhan kita. Nah, mungkin kalau kita nggak mulai sejak dini ya melakukan investasi, nah tentunya sampainya kita nanti pensiun mungkin nggak akan ketemu nih Bapak Ibu untuk bisa ibaratnya punya dana pensiun ya, dana harapan untuk kita bisa tenang menikmati pensiun, menikmati kehidupan ya. Jadi makanya dari sejak dini kita bisa mulai melek ya, mencari informasi dan mulai untuk bisa melakukan investasi sejak dini ya, supaya ibaratnya investasi yang Bapak Ibu lakukan sejak dini dan rutin ya ibaratnya, dan ini dilakukan secara jangka panjang, ini bisa memberikan
harapannya keuntungan ya, di mana keuntungan untuk bisa nanti menjadi tabungan Bapak Ibu di masa pensiun. Nah, tentunya apapun nanti misalnya ketika berinvestasi, tentunya memang kalau berinvestasi ini tidak selalu menjanjikan keuntungan ya. Namun ketika nanti Bapak Ibu sudah belajar ya, belajar bagaimana menganalisa memilih saham yang tepat. Nah, tentunya kalau Bapak Ibu memilih saham yang tepat nanti akan memberikan return yang optimal ya, karena kalau ketika mengkoleksi atau memilih saham yang tepat ini tentunya Bapak Ibu juga akan menikmati ya keuntungan dari prospek bisnis yang bagus dan selain itu ya bisa Bapak nikmati. Nah, kalau kita berbicara investasi ini Bapak Ibu dan teman-teman semua, nah jadi kalau kita ingin tahu kalau mau berinvestasi itu di mana ya, dan kira-kira investasi mana yang memberikan return yang paling tinggi nih. Nah, jadi kalau kita menarik data ya dari sekitar 12 tahun ke belakang ya, ini sumber dari Bursa Efek Indonesia. Nah, ibaratkan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua ini memiliki uang Rp100.000 nih. Kita sama-sama punya uang Rp100.000. Nah, kemudian di tahun 2008 ya, nah kemudian Bapak Ibu investasikan ya ke beberapa instrumen investasi. Di sini ada yang pertama ada di saham, obligasi, deposito, emas, dan tabungan ya di bank ya. Jadi ibaratkan asumsikan kita investasi ya di instrumen tersebut ya Rp100.000 dan selama sekitar 12 tahun ke depan ini nggak diambil nih Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat nih kira-kira di Desember 2021 kemarin ini return-nya berapa ya? Jadi kalau kita lihat nih secara jangka panjang, ini walaupun memang ada fluktuatifnya ya, naik turun, ini kita lihat bahwa saham memberikan return yang paling tinggi ya, sepanjang hampir sekitar 12 tahun ya. Nah, kita lihat bahwa dari 2008 hingga Desember 2021, kita lihat bahwa return di saham ini memberikan return sebesar 374%. Nah, jadi kalau uang yang Bapak Ibu tadi investasikan sebesar Rp100.000 di tahun 2008, ibaratnya itu nggak investasinya itu nggak diambil-ambil ya, udah ditaruh aja di saham. Nah, itu nilainya bisa bertambah ya, berpotensi naiknya memberikan return-nya itu menjadi dari yang Rp100.000 menjadi Rp474.000, hampir Rp475.000. Nah, sedangkan kalau di obligasi negara atau surat utang ya, surat utang pemerintah, ini dari yang Rp100.000 di tahun 2008, ini di Desember 2021 ini meningkat menjadi Rp192.000. Nah, kemudian di deposito ini menjadi Rp165.000, kemudian di emas ini Rp116.000, kemudian di tabungan ini malah menyusut nih Rp87.000. Nah, kenapa ya? Nah, mungkin menjadi pertanyaannya. Nah, memang kalau kita hanya menabung dan mungkin nilainya kecil, nah itu mungkin memang kalau misalnya kita nabung di bank nih ya Bapak Ibu, memang bank itu akan memberikan bunga ya. Namun kalau kita nabungnya cuma nggak seberapa ya, ibaratnya jumlahnya itu kecil ya Bapak Ibu. Jadi nilai bunganya mungkin itu akan tergerus yang namanya admin fee. Nah, di mana admin fee-nya bisa aja nih lebih besar daripada bunga yang diberikan oleh bank nih. Jadi mungkin kalau kita mungkin nabungnya mungkin 10 juta atau berapa juta, itu mungkin nggak akan bisa namanya itu mengimbangi ya mungkin dari admin fee atau fee lain yang dibebankan oleh bank. Nah, mungkin juga di sisi lain juga kita mempertimbangkan nih Bapak Ibu dan teman-teman semua dari sisi inflasi ya. Juga kalau kita lihat kenapa sih kita harus berinvestasi, yaitu juga kita harus melihat dari inflasi juga nih. Jadi kenapa kita harus berinvestasi, karena adanya inflasi yang di mana inflasi ini akan mengurangi nilai mata uang Bapak Ibu semua. Jadi untuk bisa mengalahkan ya, ibaratnya mengalahkan inflasi, tentunya Bapak Ibu bisa melakukan investasi supaya bisa ibaratnya menjaga ya nilai uang Bapak Ibu semua agar tidak berkurang ya. Nah, syukur-syukur dengan investasi yang tepat ya, memilih saham yang tepat, ini juga bisa memberikan return yang optimal bagi portofolio investasi Bapak Ibu semua. Nah, kemudian di sini adalah contoh ya. Jadi walaupun
Warren Buffett ini menjadi salah satu investor ya, di mana Warren Buffett juga menjadi salah satu investor sukses di dunia, dan juga ibaratnya juga ini yang di sebelah kiri adalah Bill Gates. Jadi Bill Gates dan Warren Buffett ini juga bisa kaya seperti saat ini juga berkat dari investasi di saham. Jadi ibaratnya Bill Gates dan Warren Buffett aja bisa menjadi kaya seperti saat ini. Nah, saat sekarang adalah Bapak Ibu juga nih bisa juga mengikuti jejak seperti Warren Buffett dan Bill Gates menjadi kaya seperti mereka ya, dengan sejak sekarang ya, sejak dini untuk mulai rutin melakukan investasi saham seperti itu. Nah, jadi ibaratkan contoh ini Warren Buffett ini di mana kalau kita alokasikan ibaratnya ya Bapak Ibu, misalnya kita mempunyai dana dingin nih, ibaratnya penghasilan yang diterima tiap bulan ya, entah dari pekerja ataupun kita melakukan sebuah usaha. Nah, ibaratnya mungkin kita punya dana dingin ya, dana dingin ibaratnya dana yang sudah dikurangi dengan ibaratnya biaya-biaya yang kebutuhan bulanan ya. Misalnya mungkin kita punya dana sisihan yang tidak dipakai atau tersisa ya, yang kalau kita buat apa-apa itu tidak akan mengganggu untuk keperluan lain. Nah, ibaratkan kita punya dana dingin ini sekitar 2 juta nih. Nah, mungkin karena sekarang itu modenya itu lifestyle-nya itu healthy lifestyle ya, orang bersepeda, berolahraga. Nah, terus mungkin kita pengen nih untuk ngikutin ya, untuk bersepeda. Nah, mungkin kita pengen beli nih sepeda ya, katakanlah let's say ini harganya 2 juta ya, buat contoh aja ya. Nah, mungkin kalau kita membeli sepeda nilainya 2 juta, mungkin setahun 2 tahun dari sekarang ya, mungkin nilainya mungkin kalau kita jual mungkin akan berkurang nih teman-teman dan Bapak Ibu. Nah, sedangkan mungkin kalau kita uang jutanya kita 2 jutanya kita alokasikan ya, ibaratnya untuk rutin koleksi saham yang tepat ya, dengan kita menganalisis secara bisnisnya itu oke, dan dia punya growth yang konsisten. Nah, kalau Bapak Ibu lakukan ini secara rutin dan konsisten selama 5 tahun nih, nah hasilnya itu nggak bisa potensi ya, potensi ibaratnya kalau Bapak Ibu memilih saham yang tepat, ini potensinya ini bisa return-nya setara dengan all new Camry yang terbaru ya. Jadi di mana ini menjadi sesuatu yang baik ya, sesuatu yang di mana ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu ya, untuk bisa mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang misalnya. Jadi di mana selain kita misalnya juga punya konsumsi juga ya, suka jajan ya, namun juga kita bisa mulai rutin ya menyisihkan uang yang kita punya ya, ibaratnya dana dingin, untuk kita bisa mulai rutin berinvestasi, supaya ibaratnya misalnya mungkin Bapak Ibu punya tujuan investasi jangka pendek, misalnya pengen nikah, ibaratnya pengen beli rumah, pengen beli mobil, ini bisa tercapai ya dengan saat ini mulai rutin berinvestasi saham. Nah, demikian di sini adalah contoh konsep dasar saham ya, di mana di sini Pak Bejo ini punya bisnis bakso dan perlu modal 8 juta ya. Namun Pak Bejo ini hanya punya dana 1 juta rupiah. Nah, di mana dari sini Pak Bejo ini mengajak 7 teman-temannya untuk masing-masing bisa memberikan atau menanamkan ya, modalnya masing-masing 1 juta rupiah. Nah, kemudian dari hal tersebut ya, karena Pak Bejo ini cukup dipercaya, jadi teman-temannya mau menanamkan modalnya ke Pak Bejo, dan sudah genap ya, jadi genap menjadi 8 juta modalnya. Nah, karena seiring dengan usaha Pak Bejo yang baksonya ini enak, banyak digemari oleh banyak orang ya, banyak dibeli oleh banyak orang. Nah, ini juga menjadi keuntungan Pak Bejo, sehingga nilai bisnisnya ya, baksonya ini meningkat 2 kali lipat menjadi 16 juta. Nah, dari kenaikan ini bisa saja Pak Bejo maupun teman-temannya bisa merealisasikan keuntungannya ini dengan misalnya membeli sebagian maupun menjual sebagian, maksud saya menjual sebagian maupun sepenuhnya ke masyarakat ya, orang lain ataupun siapapun ya, seperti itu. Nah, di mana ini menjadi gambaran sekilas ya, untuk Bapak Ibu mengenal bagaimana konsep dasar kenaikan harga maupun perdagangannya saham. Nah, di mana ini keuntungannya, ini adalah capital gain ya, capital gain ataupun selisih. Jadi kalau kita lihat tadi contoh dari Pak Bejo,
dari 16 juta dikurangi 8 juta itu selisihnya 2 juta ya. Jadi itu salah satunya ada selisihnya, ada contohnya. Selisih adalah jadi harga terakhir current price dikurangi dari harga pertama kali Bapak Ibu membeli sebuah saham seperti itu. Jadi namun kembali lagi seberapa besar capital gain-nya itu kembali lagi dari seberapa besar porsi dari investasi yang Bapak Ibu lakukan ya. Jadi semakin besar porsi atau jumlah lotnya ya, dalam arti kalau kita berinvestasi saham kita dalam satuannya itu lot ya. Jadi satu lot itu 100 lembar saham seperti itu. Nah, kemudian pembagian dividen. Jadi memang beberapa perseroan yang memiliki ya kinerja yang menggembirakan dan memuaskan. Ini beberapa mereka ini membagikan keuntungannya berbentuk dengan dalam bentuk dividen ya. Jadi tidak semua perseroan ini membagikan dividen. Namun tadi ya, jadi beberapa perseroan yang membukukan atau mencatatkan ya kinerja yang menggembirakan, biasanya mereka ini membagikan keuntungannya sebagian ya dalam bentuk dividen. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga Bapak Ibu teman-teman juga ini bisa berkesempatan ya memiliki bisnis suatu perseroan dengan modal yang relatif kecil. Nah, jadi ibaratkan contoh nih, misalnya Bapak Ibu nih mungkin yang suka transaksi finansial ibaratnya nih, mungkin suka mungkin familiar dengan saham Bank BCA, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia. Nah, di mana contoh tersebut ya, perseroan tersebut merupakan salah satu perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jadi misalnya let's say Bapak Ibu membeli satu lot ya saham Bank Rakyat Indonesia ya. Jadi ibaratnya Bapak Ibu walaupun hanya pegang satu lot ya, hold satu lot saham BRI maksud saya. Nah, Bapak Ibu bisa dikatakan menjadi salah satu pemegang saham ya Bank Rakyat Indonesia, walaupun mungkin dari segi porsinya mungkin 0,00 sekian, namun secara sah Bapak Ibu dikatakan sebagai pemegang saham dari Bank BRI ya. Ataupun mungkin Bapak Ibu yang suka dengan otomotif, misalnya mungkin membeli satu lot saham Ali Astra ya. Nah, mungkin juga Bapak Ibu sudah dikatakan nih menjadi pemegang saham atau pemilik bisnis dari perusahaan Astra ya, Astra Internasional ASI ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah keuntungan yang bisa Bapak Ibu nikmati ya ketika Bapak Ibu melakukan investasi di saham. Nah, selain itu juga keuntungan yang lainnya adalah likuiditas yang tinggi ya. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan investasi di saham, asal ada pembeli dan penjualnya, Bapak Ibu bisa melakukan pembelian atau penjualan saham ya, bertransaksi secara real time ya pada perdagangan di jam bursa ya. Nah, di mana mungkin kalau sewaktu-waktu Bapak Ibu mempunyai ada kebutuhan dadakan atau mendesak ya, nah Bapak Ibu bisa menjual sebagian atau mungkin seluruh saham yang Bapak Ibu miliki, ibaratnya kalau misalnya mungkin ada kebutuhan yang mendesak seperti itu. Jadi mungkin kalau kita punya aset properti, ibaratnya mungkin kalau tanah atau bangunan dan yang lainnya, mungkin kalau kita butuh keperluan mendesak, mungkin kalau kita menjual itu akan butuh waktu yang lumayan ya. Namun ketika Bapak Ibu berinvestasi di saham, sewaktu-waktu butuh sesuatu ya, ada kebutuhan mendesak, Bapak Ibu bisa melakukan menjual sahamnya itu ini secara real time ya. Jadi ibaratnya ini likuiditasnya ini tinggi ya ketika Bapak Ibu berinvestasi di saham. Nah, selain itu juga pajak finalnya yang rendah yaitu 0,1%. Jadi menjadi keuntungan Bapak Ibu dalam berinvestasi saham. Selain itu juga investasi saham juga diatur dan diawasi oleh OJK. Jangan khawatir ketika Bapak Ibu berinvestasi saham, ini sudah diatur dan diawasi OJK ya. Jadi tidak ada risiko ketika mungkin ada risiko investasi bodong dan mungkin dirugikan ya secara material. Dan juga mungkin Bapak Ibu juga harus tetap waspada ketika melakukan berinvestasi dan tetap screening terlebih dahulu ya ketika melakukan investasi. Pastikan instrumen investasi yang Bapak Ibu lakukan itu terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan selaku regulator ya, seperti itu. Nah, next juga kita lanjut untuk kita mengulik ya dan mengenal investasi saham berbasis ESG. Nah, selanjutnya kita akan ingin
introduce terlebih dahulu ya. Jadi memang kalau ESG ini kita melihat berawal dari concern ya, kekhawatiran perubahan iklim ya, climate change. Nah, di mana ini bisa dibilang menjadi salah satu isu global terpanas ya di abad ke-21. Jadi perubahan iklim tersendiri ini sudah dikaitkan dengan berbagai potensi dampak ekologi, fisik, kesehatan, termasuk juga cuaca ekstrim. Jadi memang mungkin yang Bapak Ibu yang di Jabodetabek mungkin hari ini mungkin agak sedikit cerah ya. Namun mungkin kadang beberapa waktu yang lalu mungkin kadang kalau siang ini cerah, nah mungkin tiba-tiba beberapa menit langsung hujan dan mungkin angin disertai angin ya. Nah tentunya ini juga menjadi salah satu hal yang termasuk cuaca ekstrim nih. Jadi memang dari kenaikan permukaan laut, perubahan pola pertumbuhan tanaman, sistem air yang dimana ini agak sedikit terganggu ya. Nah memang kalau kita lihat saat ini hal itu menjadi isu ya, perubahan iklim dan secara global juga ya. Nah juga kalau kita lihat juga Indonesia ini terdiri dari negara kepulauan ya, jadi punya ribuan pulau dan juga rentan terhadap climate change ya. Dan juga kalau kita flashback dari tahun 81 hingga 2018 ini Indonesia mengalami tren kenaikan suhu sekitar 0,03 derajat Celcius per tahun. Nah mungkin kalau kadang sedang panas terik juga kita melihat kalau sepertinya ini udaranya itu tambah kesini tambah panas ya, seperti itu ya. Jadi memang itu menjadi concern dari climate change atau perubahan iklim ya, dan juga dari 2018 hingga 2018 ini untuk emisi gas rumah kaca ya nasional ini mengalami tren kenaikan juga sebesar 4,3% per tahun. Dimana kalau ini nggak di-maintain teman-teman dan Bapak Ibu semua, Indonesia bisa mengalami kerugian ekonomi ya 0,66% sampai dengan 3,45% dari GDP di tahun 2030. Nah, oleh karena itu untuk tetap bisa ya menjaga keberlangsungan hidup generasi demi generasi di masa depan, terutama dalam kita bisa menjaga lingkungan sosial dan juga alam ya. Nah, tentunya kita penting sekali untuk bisa tahu nih, mengenal dan kita bisa mengimplementasi ya penerapan dari ESG. Jadi ibaratnya kalau kita nggak merawat bumi kita, siapa lagi yang mau merawat bumi kita seperti itu. Jadi karena kalau bumi kita udah ibaratnya mungkin sudah sakit ya, kita nggak mungkin ada planet B seperti itu. Jadi kita hanya ada punya planet A atau planet bumi ya. Jadi nggak ada planet B untuk kita hidup di luar. Jadi seperti itu. Jadi mau nggak mau kita harus sama-sama merawat bumi kita supaya generasi kita ke depan ya, anak cucu kita bisa terus menikmati keindahan keanekaragaman hayati di bumi kita. Nah, kemudian latar belakangnya tadi sudah sempat kita bahas, di mana juga kalau kita lihat dari isu climate change dan juga dari Indonesia ini akan mengenakan pajak karbon di tahun 2022 ini, di mana untuk targetnya NDC pertama dan kedua ini akan mengurangi emisi hingga di tahun 2030 ya sebesar 40%, dan untuk secara personal ini targetnya 29%. Nah, kalau kita melihat untuk MSCI sendiri ya, tadi untuk MSCI juga kita melihat ESG itu ada 3 pilar di sini untuk ESG. Ini ada environmental, sosial, dan governmental. Jadi di samping faktor finansial ya dalam perseroan ini melakukan bisnisnya, ini juga diperlukan untuk menerapkan ya praktik-praktik yang mengedepankan lingkungan dan keberlanjutan sosial supaya ibaratnya ini menjadikan bisnis dan investasi yang bertanggung jawab ya, seperti itu, yang ibaratnya bertanggung jawab dan berkelanjutan. Nah, dari itu juga 3 tujuan motivasi utama yang mempertimbangkan ya investasi berbasis ESG adalah di mana untuk integrasi dengan dalam arti ini berinvestasi dengan inclusion dari ESG risk-nya sendiri, ESG risk dan opportunity-nya seperti apa, dan kemudian memberikan value dalam arti ini tidak hanya melakukan bisnis aja, tapi bisa memberikan value kepada masyarakat sekitar, masyarakat di sekeliling di mana bisnis tersebut itu melakukan operasi.
Nah, kemudian juga selain memberikan value juga bisa memberikan dampak ya, dampak juga kepada baik lingkungan maupun sosial yang di sekitarnya. Nah, selanjutnya di mana di sini kita melihat untuk risikonya yang bisa ada yang bisa ya, yang berpotensi ini ke sektor finansial. Ini di mana dari physical risk-nya, ini untuk kronisnya ini bisa mencuat ya, ini bisa menaikkan kenaikan permukaan laut, meningkatkan suhu bumi, ataupun dari segi tanah ini bisa menyebabkan kekeringan ya. Kemudian yang lebih parahnya lagi ini ada menjadi banjir, kemudian angin kencang ya, yang tadi sempat kita diskusikan, kemudian badai. Nah, kemudian dari transitional risk-nya, ini juga dari pemerintah, ini mungkin akan ada perubahan kebijakan ya, yang tadi sempat kita bahas, perubahan kebijakan seperti pajak karbon yang akan dikenakan ya di tahun ini. Nah, kemudian ancaman reputasi, pergantian teknologi ya, kemudian risiko pasar dan konsumen. Nah, berikut tadi adalah contoh dari risiko iklim ya yang bisa terjadi kalau kita nggak bisa maintain ibaratnya bumi kita ya, seperti itu. Nah, mungkin kalau dampak ke finansialnya, ini kita melihat bahwa untuk finansialnya akan ada kerusakan aset secara fisik nih, karena kita nggak tahu nih kapan musim yang baik ya, ibaratnya karena kita tidak menentu iklim ini tidak bisa kita ketahui secara pasti ya, sehingga juga kalau kita lihat kita tidak tahu misalnya ketika ingin panen sesuatu ya, panen dalam arti panen dalam bertani. Nah, mungkin karena kita nggak tahu ini musimnya ini nggak menentu ya, jadi kita tidak tahu kapan misalnya musim hujan ataupun musim kering ya, atau seperti itu. Jadi ini juga akan mengakibatkan kerusakan aset secara fisik dan meningkatkan biaya asuransi. Nah, kemudian juga adanya disrupsi ya, supply chain yang menyebabkan perubahan harga dan sumber daya dan juga biaya modal ya, dan juga ada disrupsi pada produk dan operasional ya. Contohnya juga ketersediaan energi, transportasi, dan SDM. Nah, kemudian juga adanya perubahan demand pada produk dan jasa. Nah, jadi kita bisa highlight ya, kalau kita nggak bisa maintain ya, ini juga akan bisa berdampak yang nggak hanya secara fisik, namun juga bisa secara finansial. Nah, tentunya mungkin kami mengingatkan juga, misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, ini juga bisa berinteraksi di kolom Q&A ya, yang live secara Zoom, maupun juga Bapak Ibu yang ada di Facebook ya, live Facebook ini juga bisa berinteraksi juga, melakukan menuliskan, maksud saya menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, kita lanjutkan nih Bapak Ibu. Nah, maka dari itu ya, supaya kita tidak terjadi ya, atau kita tidak mengalami risiko fisikal ya, maupun secara finansial yang lebih parah. Nah, maka dari itu kita penting untuk mulai aware ya. Aware dalam arti kita bisa mulai sejak dini untuk lebih sadar tentang pentingnya ESG bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, di mana impact dari penerapan ESG ini juga bisa berperan nih ya teman-teman dan Bapak Ibu sebagai mesin ya, atau penggerak bagi institusi maupun perseroan untuk mencapai tujuan SDGs atau Sustainable Development Goals. Itu istilahnya secara umum adalah tujuan untuk bisa menerapkan ya pembangunan secara berkelanjutan ke depan, dan juga bisa mengurangi emisi rendah karbon. Nah, di sini adalah contoh ya, di mana juga inisiasi dekarbonisasi ini terus mencarkan ya ke depan seperti itu. Jadi memang untuk bisa mengurangi efek dari pemanasan global, kita juga mulai untuk mengurangi karbon, dan juga dari pemerintah sendiri kita melihat juga sudah mulai menerapkan pajak karbon ya untuk perseroan. Nah, di mana saat dalam menerapkan ESG sendiri, kita melihat adalah di mana untuk penerapan ESG yang sukses, di mana di sini akan membantu ya Indonesia dari terlepas dari middle income trap sebelum tahun 2025. Jadi memang kalau kita secara tidak langsung, di mana kita ketika menerapkan ESG sendiri ya, ini juga kita melihat secara tidak langsung
ini juga akan positif juga nih Bapak Ibu secara jangka panjang ya terhadap prospek return on equity dari perseroan sendiri, karena kalau perseroan itu menerapkan ESG ya dia akan menjaga ya lingkungannya tetap sustain, dari segi sosialnya juga itu akan terus growth ya, dari segi sosialnya juga sosialnya itu akan support dalam bisnis perseroan, dan juga secara government ketika tata kelolanya baik, nah tentunya dari segi efisiensinya mungkin ataupun dalam bagaimana mereka menjalankan operasionalnya itu mereka pun akan lebih efisien dan efektif, dan dari situ juga mereka akan meningkatkan ya profitabilitas dan juga ROI yang dihasilkan. Nah, di mana juga kalau Bapak Ibu dan teman-teman ingin tahu bagaimana progres ya mungkin perusahaan publik yang melantai di Bursa Efek Indonesia ini, bagaimana mereka penerapan ESG-nya. Nah, Bapak Ibu bisa melihatnya ya, ada di sajian laporan ESG Sustainability Report-nya ya, di mana Sustainability Report ini akan menyajikan bagaimana perseroan ya ini melakukan praktik-praktik ESG dalam bisnisnya maupun operasinya. Nah, di mana ESG ini juga ya tadi mendorong value creation. Jadi research dari McKinsey ini menunjukkan bahwa 63 temuannya ini menunjukkan positif result ya dibandingkan negatifnya. Jadi hal ini juga menjadikan motivasi banyak perseroan kini melirik dan juga investor ya melirik investasi berbasis ESG. Nah, selain itu juga ESG ya, ini juga penting ya, di mana ESG ini terhubung dengan pertumbuhan top line ya, di mana juga kita melihat dari McKinsey ini bahwa pelanggan ya ini menunjukkan akan sedia ya membayar go green. Jadi walaupun misalnya kalau kita membeli belanja sesuatu ya, misalnya ada tambahan berapa persen itu untuk membeli dapat tas ya, mungkin beberapa orang di Eropa ya berdasarkan riset McKinsey ini rela ya untuk membayar asalkan ini untuk produk ramah lingkungan. Nah, kemudian ini juga cut cost ya, pengurangan biaya. Jadi implementasi ESG yang efektif ini juga bisa nih membantu mengurangi biaya operasional ya, seperti bahan baku air, karbon yang menurut penelitian dari McKinsey ini bisa mempengaruhi laba operasional sebesar 60%. Nah, selain itu juga ini bisa mengurangi intervensi ya peraturan dan hukum yang berlaku. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan produktivitas dari karyawannya. Jadi proporsi ESG ini bisa membantu ya perusahaan untuk mempertahankan karyawannya untuk bisa berkualitas ya, karena dia support secara sosialnya, kemudian juga mereka karena governmentalnya ya mereka mempunyai tata kelola yang bagus, nah di mana ini menjadikan karyawan termotivasi dan meningkatkan produktivitasnya untuk terus berinovasi, untuk terus bisa memberikan value bagi masyarakat, lingkungan, dan perseroan tersendiri. Nah, kemudian juga investasi dan optimalisasi aset. Nah, juga proporsi ESG yang kuat ini juga bisa meningkatkan ya return investasi dengan alokasi modal ke peluang yang lebih menyajikan, lebih berkelanjutan. Ya, jadi sepertinya mungkin memang kalau investasi ibaratnya seperti coal ya atau perusahaan-perusahaan yang mungkin ibaratnya itu punya sumber energi yang terbatas ya. Nah, tentunya mereka harus mulai mencari bisnis alternatif nih, yang ketika misalnya kalau sumbernya ini sudah habis, nah nanti akan menjadi recurring bisnis atau revenue ke depan itu apa seperti itu. Nah, contohnya mungkin sekarang yang banyak dikonsentrasikan oleh perseroan ini salah satunya adalah energi terbarukan ya atau renewable energy atau juga pengurangan limbah ya seperti itu. Nah, ini menjadi salah satu contoh yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan ya. Nah, mungkin ada yang tanya ya, mungkin dari result ESG ini kira-kira apa yang diperhatikan. Nah, jadi memang kalau yang diperhatikan nih, kalau praktik bisnis yang bagus ya Bapak Ibu untuk ESG skornya, ini kalau dari tahun ke tahun itu ratingnya bagus ya, atau ratingnya meningkat ya, jadi bisa diperhatikan by historical. Nanti lihat nih dari sustainability report-nya nih, apakah
perusahaan A ibaratnya nih, dari misalnya result yang terbaru ini naik nggak ratingnya. Nah, kalau mungkin ratingnya itu nggak naik, mungkin itu akan menjadi kurang bagus ya, bukannya negatif tapi mungkin kurang bagus. Namun kalau misalnya perusahaan yang punya rating yang ibaratnya itu sustain dalam arti langgeng dari periode ke periode itu selalu naik, nah itu menjadi nilai tambah ya untuk sebuah perseroan seperti itu. Nah, di sini adalah contoh indeks yang bertemakan ESG. Jadi ada ESG leader, kemudian ada Sri Kahati, kemudian ada yang terbaru kemarin dirilis oleh Bursa Efek Indonesia, ada ESG Sector Leaders Index Kahati dan ESG Quality 45 Index Kahati. Nah, ini yang mungkin saya akan coba bahas yang dua terakhir ya, di mana ini di scoring oleh Yayasan Kehati ya. Di launching pada 20 Desember tahun kemarin 2021 ya. Jadi dengan metodenya ini screening ya secara eksklusif dengan untuk yang sektor leader indeks Kahati ini di screening dan metodenya berdasarkan best in class dan nomor jumlah anggotanya ini belum tetap ya. Nah, untuk weightingnya pembobotannya secara free flow market cap dengan cap-nya ya sebesar 15%, dengan evaluasinya di bulan Mei dan November untuk major dan minornya di Februari dan Agustus. Sedangkan untuk quality 45 IDX ini faktornya ya, metodenya dari secara screening eksklusif dengan integrasi berdasarkan quality ya. Kemudian jumlah konstituennya atau membernya ini ada 45 dengan weightingnya sama, free float market cap-nya ini 15%. Nah, untuk evaluasinya ini sama, November untuk major, dan minor ini di Februari dan Agustus. Nah, untuk dari CJCMB Indonesia, untuk metodologinya, untuk ESG ya, kami men-screening dari semua saham yang kami cover. Nah, kemudian kami memilihnya yang dengan rating A, dan kemudian kami dengan memfilter ya dengan relatively pertimbangan bagaimana secara leverage-nya, kemudian earnings-nya, segi market cap-nya, kemudian kami bandingkan dengan ESG profile maupun momentum terhadap peers dan overall ya saham-saham yang terhadap company disclosure-nya, multiple rating agency score dari lembaga rating baik lokal maupun secara yang asing ya. Nah, kemudian kami men-benchmark-nya dengan weighting bobot saham dan market cap range ya terhadap IHSG. Nah, kemudian dari situ kami menginput ya pada ESG profile company yang kami filter ya. Nah, kemudian dari equity strategist kami mengaplikasikan ke macro view yang bisa ibaratnya ini relevan ya terhadap sektor maupun industri maupun market cap ya, dan juga baik dari segi cyclical defensif bobotnya seperti itu. Nah, kalau dari stok ESG picks dari CJCMB, ini untuk pick kami ada 3 picks ya. Ini ada saham BBCA, ada BBNI, dan ada saham TLKM. Nah, di sini ada contoh ini adalah picks-nya ya dari CJCMB. Nah, mungkin Bapak Ibu yang mungkin kalau bermanfaat ini bisa di screenshot. Jadi untuk high conviction-nya kami ada BBCA, Telkom, dan BBNI. Nah, yang leaders-nya ini di bawahnya. Oke, kita lanjut. Nah, di mana untuk banking sendiri dari Refinitiv ya, ESG rating ini menunjukkan momentum positif yang kuat ya. Ini dari sepanjang 5 tahun terakhir untuk sektor banking ya. Kita melihat dan di mana untuk yang paling positif ini adalah saham Bank BCA. Nah, di mana untuk katalis positifnya untuk result di fiscal year full year 2021 ini kemarin mencatatkan growth 5% secara Q-on-Q dan 8% secara year-on-year ya. Kemudian kami naikkan proyeksi IPS di full year 2022 sebesar 3%, dan untuk full year 2003 ini sebesar 1% dan update ke aktual di 2021.
Nah, kemudian dari 2022 ini guidance ya, BCA ini guidance loan growth ini bisa capai 6 hingga 8% year on year, dan deposit ini 16% year on year, 6% Q&Q, dan NIM ini konservatif, bisa ditargetkan 4,9 hingga 5% karena BPJA ini berfokus di 2022 pada loan book. Nah, di mana untuk target price-nya sendiri kami ada di harga 8.100 ya untuk Bank BCA secara fundamental dengan rating hold. Nah, kemudian untuk BNI sendiri kami target price di 8.710 dengan rating add ya. Nah, untuk katalisnya result PATMI di full year 2021 ini berhasil tumbuh ya. Ini 232% year on year ke angka 10,9 triliun rupiah, atau ini setara 70% dari PATMI di full year 2019. Kemudian dari segi kualitas aset ini Bank BNI semakin meningkat secara kuartal ya, karena kita melihat dari loan at risk-nya ini menurun 2% Q&Q ke 23%, dan coverage ratio ini meningkat 3% ke 37% ya. Kemudian kami naikkan proyeksi IPS ini 0,5 hingga 0,7%, dan forecast ROE di tahun 2022 ini 12%, dan estimasi untuk rate issue yang akan datang ini maksud saya agak sedikit typo, ini sebesar 8 hingga 11 triliun, dan dengan porsi pemerintah ya, ini ada di angka 3,5 triliun rupiah dan menaikkan ROE 0,5% di 2022. Nah, untuk di rating catalyst-nya ini kalau misalnya pertumbuhan pinjaman ini lebih rendah ya, dan biaya kreditnya mungkin lebih tinggi dari prediksi. Nah, kemudian selanjutnya ini ada Telkom. Nah, Telkom ini kami untuk target price-nya ada di 4850 dengan rating add untuk katalis positifnya, di mana Telkom ini ke depan telco sektor BUMN terbesar dari sisi market share-nya, dan juga kalau kita lihat market ya atau investor ini sedang menantikan IPO anak usahanya yaitu Sigma ya di tahun 2023. Kemudian kalau kita melihat dari prospek revenue ini ke depan lebih tinggi karena kompetisi antara mobile revenue operator ini sudah melunak. Kemudian dari IndiHome ya, RPU di 9 month ekspektasi, kemudian dari enterprise revenue ya, ini akan lebih positif ke depan dan menjadi katalis ya untuk di full year 2022 dan 2023 untuk forecast-nya. Dan dari kami untuk laba bersih ya, net profit di 2021 ini forecast-kan bisa potensi growth 15% year on year, dan untuk 2023 ini bisa bertumbuh ya 7,5% secara year on year, dengan kalau misalnya ada di rating katalis ya, ini berasal dari kompetisi harga ya, yang dari kompetisi layanan mobile antar operator telco. Nah, mungkin sekian materi pada hari ini untuk kelas pasti kenali saham berbasis ESG untuk pemula. Nah, mungkin kita akan lanjut ya membahas pertanyaan dari teman-teman dan Bapak Ibu yang hadir di acara atau di Zoom webinar pasti online paham pasti investasi bersama CGS Sekuritas Indonesia. Oke. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, ini juga bisa menuliskan ya pertanyaannya di kolom komen. Oke, sudah ada pertanyaan yang masuk. Di sini ada Bapak Lutfi, Bapak atau Ibu Lutfi. Nah, ada pertanyaan bagaimana kita mengetahui apakah suatu perusahaan itu berbasis ESG atau tidak. Nah, jadi Bapak Lutfi ini bisa melihat ya, ibaratnya bisa melihat ya, tadi ada indeks yang namanya indeks bertemakan ESG maksud saya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat contoh-contohnya ya. Sebentar. Nah, jadi di sini nih Bapak Ibu bisa melihat sebentar. Oke, nah di sini jadi ingin tahu saham-saham apa saja yang berbasis ESG. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat di indeks ini ya, di indeks di keempat indeks ini, indeks ESG leader.
Ya, kemudian indeks sebentar nggak kelihatan, Sri Kehati dan ESG Sector Leader IDX Kehati dan ESG Quality 45 IDX Kehati. Nah, di situ Bapak Ibu bisa melihat ya di Bursa Efek Indonesia, website resmi Bursa Efek Indonesia. Nah, di situ Bapak Ibu bisa mencari ya keempat indeks tersebut. Nah, biasanya di situ nanti akan ada ya anggota saham-saham anggota yang ada di indeks-indeks tersebut. Nah, jadi itu nanti bisa Bapak Ibu lihat ya dan perhatikan mana saja nih saham-saham yang punya ibaratnya mereka punya basis ESG ya, atau dia menerapkan ESG di dalam praktik bisnisnya. Ataupun juga di sini kita untuk stok pick kita ya, ini salah satu saham-saham yang juga menerapkan ESG nih. Salah satunya ada tadi kita untuk topiknya ada saham BCA, Telkom, BBNI. Nah, yang lainnya yang kami melihat masih positif ya, ini yang juga menerapkan ESG juga. Ini ada saham BRI, Bank Mandiri, United Tractor, Kalbe Farma, PD Adaro Energi ya, kemudian juga Sarana Menara Nusantara ya, kemudian ada Semen Indonesia, Perusahaan Gas Negara, Jasa Marga, Medikaloka Hermina, ini rumah sakit, kemudian juga ada Rumah Sakit Siloam, kemudian yang terakhir juga ada Adi Sarana Armada atau ASA ya. Nah, juga ini salah satu contoh yang bisa Bapak Ibu perhatikan ya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu perlu, ini bisa di screenshot ya di layar tampilan Bapak Ibu semua supaya nanti bisa diperhatikan ya. Kira-kira diperhatikan harga sahamnya sekarang, nah kira-kira masih ada potensial berapa ke target price-nya. Nah, itu Bapak Ibu tinggal mana pilih-pilih yang kira-kira masih oke seperti itu. Nah, mungkin itu bisa membantu ya menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu Lutfi. Nah, selanjutnya juga ada yang menanyakan, ini Bapak atau Ibu Habibie Lingga, izin bertanya, adakah pengaruh ESG ini terhadap digital atau adakah perkembangan digital yang berdampak untuk ESG, dan bagaimana peluang apa yang dapat diberikan ESG di masa depan menurut Kakak? Jadi memang pengaruh ESG tentunya ini pengaruh ya, tentu mungkin dari ESG sendiri tentunya mungkin ini pengaruhnya mungkin bukan ke digital ya, mungkin dengan digital ini juga akan bisa membantu mengakselerasi penerapan dari ESG. Nah, mungkin pengaruh ESG ini terhadap bisnisnya perseroan ya, tentunya ini juga akan meningkatkan value creation ya. Value creation dalam arti dia akan bisa memberikan value yang positif ke perusahaan, dan juga ini akan menjadi suatu hal yang bisa meningkatkan ya kinerja perseroan dari segi ROI-nya. Nah, mungkin juga karena perusahaan yang menerapkan ESG ini menggunakan digital ya, juga mengikuti tren digital dan juga mengutilisasi digital dalam praktik bisnisnya. Nah, tentunya hal ini juga akan positif ke operasi bisnis suatu perseroan ya, seperti itu. Jadi mungkin pengaruh ESG tentunya ini akan lebih positif ya, positif bagaimana ini akan memberikan value creation ke perusahaannya itu sendiri, seperti itu. Jadi kemudian adakah perkembangan digital yang berdampak untuk ESG? Nah, memang kalau perkembangan digital tentunya ada yang tentunya banyak yang berdampak ke ESG ya. Jadi tentunya ibaratnya kalau kita mungkin yang sedang ini ya apa namanya EV ya, electric vehicle, ini juga salah satu pengembangan digital ya. Jadi orang yang mungkin ke depannya orang untuk berkendara ya, ibaratnya mungkin naik mobil ya, mungkin untuk bisa naik mobil kan butuh bahan bakar ya. Jadi mungkin untuk konsumsi bahan bakar untuk mungkin sekitar 50 tahun yang akan datang mungkin diprediksi sudah akan menipis ya cadangan misalnya minyak bumi. Nah, mungkin dari hal itu ya kita mulai concern nih untuk beralih ke energi yang terbarukan ya. Jadi untuk mengurangi
mengkonsumsi dari ibaratnya minyak fosil yang dari bumi. Jadi ke depan memang sumber daya yang ada di bumi ini walaupun melimpah, namun kalau kita pakai terus-menerus, tentunya ini akan habis ya. Dari hal tersebut juga orang mulai mikir nih secara teknologi gimana ya untuk bisa kita menciptakan ya energi yang terbarukan tanpa menggunakan dari resources fosil ya, fossil resources. Nah dari situ orang mulai mengembangkan ibaratnya contohnya ada baterai. Jadi baterai itu juga salah satu pengembangan teknologi seperti. Jadi mungkin udah ada di Indonesia seperti mobil listrik yang seperti itu yang kalau menggunakan untuk bisa jalan ya mobilnya itu nggak harus pakai BBM. Jadi di charge aja pakai listrik, nah itu bisa untuk jalan untuk berapa puluh atau ratusan kilo seperti itu ibaratnya. Jadi itu salah satu ya perkembangan digital yang ini positif untuk ESG seperti itu. Nah, kemudian potensi peluang yang bisa diberikan ESG di masa depan. Ya tadi contohnya dia akan secara jangka panjang ya ESG ini akan positif ya memberikan return yang positif bagi return on equity perseroan ya secara jangka panjang seperti itu. Nah, mungkin karena ada pertanyaan lagi? Oke, masih ada pertanyaan lagi. Oke, nah mungkin pertanyaan terakhir ya dari Bapak Satrio Suhartoko. Nah, bila dalam jangka panjang, khususnya emiten perkebunan ya, banyak praktik perluasan hutan atau mengganggu ekosistem lingkungan, apakah ada kajian dalam penerapan ESG ya? Nah, mungkin kalau kita melihat dari ESG-nya ya, mungkin memang kalau praktik-praktik perluasan hutan ini memang mungkin ini bukan ranah kita ya, tapi mungkin kalau kita melihat dari ratingnya ya, kalau kita melihat apakah dia menerapkan ESG-nya bagus apa tidak, tentunya nanti untuk perusahaan-perusahaan yang berbasisnya plantation ya. Nah biasanya kalau perusahaan yang berbasisnya plantation itu mereka akan punya rating namanya RSPO ya. Jadi nanti teman-teman Bapak Ibu nanti bisa googling sendiri kepanjangan dari RSPO itu apa. Jadi nanti mereka akan di rating secara RSPO ya. Jadi untuk perusahaan plantation atau perkebunan yang punya rating RSPO-nya bagus, nah tentunya itu akan menunjukkan bahwa dia mempunyai praktik bisnis yang bagus ya. Dimana walaupun dia mungkin ada perluasan hutan, tapi mungkin dia punya ada dia punya kebijakan sendiri supaya walaupun dia misalnya ibaratnya contohnya Bapak Satrio Suhartoko ini praktiknya ini perluasan hutan, nah mungkin ada ide lain supaya ekosistemnya itu tetap lestari ya atau tetap sustain. Ibaratnya kalau kita misalnya menebang satu pohon tapi kita misalnya menanam 20 pohon ke depan seperti itu. Jadi hal ini juga akan tercermin ya dari rating ibaratnya kalau PlayStation ini ada di rating RSPO-nya. Jadi Bapak Ibu lebih sederhananya bisa langsung melihat saja di rating ESG-nya ya. Jadi kalau misalnya tadi Pak Satrio menanyakan tentang lingkungannya, nah nanti lihat di skor dari environment-nya ya seperti apa. Kalau environment-nya dari tahun itu bagus, nah berarti itu dari segi penerapannya itu tidak ada kontroversi ya jadi kontroversi di sini jadi tidak ada misalnya tidak mengganggu ekosistem lingkungan ataupun tidak mengganggu misalnya sosial masyarakat di praktik bisnis suatu perseroan ataupun juga kalau secara dari governmental itu tidak ada kontroversi seperti benturan kepentingan seperti itu. Nah mungkin itu bisa membantu menjawab pertanyaan dari Bapak Satrio Suhartoko ya. Jadi secara sederhananya sih supaya Bapak Ibu lebih tenang gitu ya. Misalnya ini perseroan itu bagus nggak sih menerapkan ESG-nya? Nanti ngelihat aja nih di sustainability report ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti lihat nih. Nah, misalnya tadi di Bursa Efek Indonesia udah tahu nih saham mana aja yang itu menerapkan praktik ESG ya, atau saham-saham yang berbasis ESG. Nah, udah tahu nih saham apa aja nih. Tinggal lihat nih
tinggal kunjungi masing-masing websitenya ya, masing-masing website resminya perseroan. Misalnya ibaratnya tadi contoh kita topics kita itu ada saham Telkom nih. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ya atau mengunjungi situs Telkom resmi. Nah, terus di situ cari sustainability report dan download yang versi terakhir nih. Nah, Bapak Ibu melihat nih dari sustainability report-nya itu rating ESG-nya itu gimana dari environmentalnya seperti apa, sosialnya seperti apa, dan governmentalnya seperti apa. Nah, bandingkan setiap tahun nih, apakah dari tiap periode itu ratingnya naik. Nah, tentunya kalau ratingnya naik, nah tentunya itu akan mengindikasikan ya itu ratingnya positif ya, semakin bagus seperti itu. Nah, mungkin kalau yang ratingnya turun, nah mungkin itu agak kurang bagus. Jadi seperti itu secara sederhananya untuk Bapak Ibu membantu bagaimana menentukan saham ini bagus nggak ya secara ESG. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin sekian untuk kelas pasti hari ini. Nah, tentunya apa yang saya utarakan ya tadi, tentunya semuanya berbasis data dan analisis ya. Namun tentunya dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi, kami serahkan sepenuhnya ke tangan Bapak Ibu semua secara selaku investor ya. Dan tentunya kami ada program-program yang menarik juga ya, selain tadi Indonesia Investtalk yang bisa Bapak Ibu ikuti ya di tanggal 7 April hari Kamis ini di tahun 2022, dan juga kami juga setiap hari ada live berita tentang saham BTS di Instagram. Ini pukul 7 hingga maksud saya pukul 8 hingga 8.30 pagi ya. Dan juga Bapak Ibu juga bisa terus up to date ya berita ataupun bagaimana perkembangan tentang market atau pasar modal yang terbaru. Dan tentunya sekian dan terima kasih. Mungkin kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Nah, mungkin saya memberi pesan ya. Dan tentunya bagi Bapak Ibu semua, mungkin ibarat kata ya, mungkin ada pepatah bijak yang mengatakan bahwa ibaratnya menabung itu pangkal kaya. Jadi memang mungkin itu benar ya. Namun kalau kita hanya menabung aja, tentunya tidak akan bisa cukup nih Bapak Ibu, karena ada yang namanya inflasi. Maka dari itu untuk bisa menjaga atau ibaratnya menjaga uang kita supaya tidak tergerogoti dengan inflasi. Nah, Bapak Ibu harus mulai dari sekarang untuk rutin sejak dini melakukan investasi. Karena sebenarnya walaupun investasi ini punya risiko, namun siapa nih orang yang paling risiko di dunia ini adalah sebenarnya orang yang tidak melakukan investasi. Karena kalau orang tidak melakukan investasi, ini adalah sebenarnya orang yang sudah secara mutlak ya, ini uang yang dimilikinya itu akan tergerogoti dengan inflasi, karena investasi itu ada risikonya. Tapi kalau Bapak Ibu belajar bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia, Bapak Ibu bisa belajar untuk memanage ya risikonya dan bisa mengoptimalkan return yang Bapak Ibu dapatkan dengan bisa memilih saham-saham yang tepat bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Akhir kata, Bapak Ibu semangat terus untuk berinvestasi, dan yuk mulai sejak dini untuk mulai rutin berinvestasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Nah, mungkin selanjutnya Bapak Ibu jangan kemana-mana, selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi ya online trading bersama Wisnu ya. Oke, thank you Mas Haji atas pemaparannya, sangat komplit sekali untuk pembahasan kita pada siang hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa menjadi pilihan apakah investasi itu menjadi suatu kewajiban atau suatu apa ya ibaratnya ya, keinginan Bapak Ibu untuk mempunyai planning ke depannya seperti itu. Baik. Untuk sesi kedua ini akan saya isi terkait digital platform atau platform CGS CIMB Sekuritas Indonesia, yang mungkin saya akan mulai terlebih dahulu untuk mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu terkait acara kami sebentar. Acara atau event-event kami. Oke, sudah muncul ya Bapak Ibu untuk event kami. Jangan lewatkan Bapak Ibu untuk menghadiri Indonesia Investtalk 3. Untuk yang episode 1 kemarin kita sudah
sudah mulai acaranya, tinggal nanti episode 2 dan episode 3 seperti itu. Caranya gampang sekali Bapak Ibu untuk mengakses website kami, tinggal ketik cgs-cmb.co.id, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan yang kita buka adalah pertama tampilan dari Indonesia Investtalk 3. Nah, sebentar. Ini yang episode pertama. Sebentar. Bapak Ibu juga bisa dari sini mengeklik jelajah kegiatan dan informasi. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk tampilannya. Yang terdekat dari acara Indonesia Investtalk adalah di tanggal 7, yaitu episode 2 yang bertemakan sektor konsumer tren di 2022 dan tantangannya seperti itu. Untuk episode 1 kemarin sudah selesai acaranya Bapak Ibu, yaitu dengan tema inovasi tren digital untuk Indonesia maju. Bapak Ibu tinggal klik aja di sini information detail ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Jadi jangan sampai terlewat Bapak Ibu untuk acara Indonesia Investtalk 3 karena banyak pembicara yang sangat menarik untuk kita bahas terkait sektor consumer trend di 2022 dan tantangannya. Dan ada pembicara yang sangat menarik tentunya, yaitu ada Bapak Melvin Mumpuni selaku financial planner. Yang kedua ada Bapak Bara Joshi selaku Direktur CFO dan Investor Relations PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. Yang ketiga ada Bapak Ian Stefanus selaku Head of Investor Relations and Business Development PT Era Jaya Swasembada Tbk. Yang keempat ada Bapak Bernardus Karmin Winata selaku Chief Financial Officer PT Kalbe Pharma Tbk. Yang kelima ada Ibu Patricia Gabriela selaku Retail Sektor Analis CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Jadi Bapak Ibu apabila tertarik atau ingin mengikuti acara Indonesia Investtalk 3 episode 2, tinggal klik aja Bapak Ibu langsung di pojok kanan atas, lalu klik register. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mengisi nama lengkap, email, dan nomor telepon seperti itu. Tidak cukup sampai situ, kita juga ada episode ketiga Bapak Ibu yang tentunya sangat menarik ya pembicaranya. Tinggal klik aja informasi detailnya. Nah, di sini kita dengan temakan untuk episode ketiga itu peran penting sektor keuangan dalam pandemi. Jadi kita dengan kondisi ini kita masih dalam kondisi pandemi. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti Indonesia Investtalk episode 3 dengan pembicara-pembicara yang sangat menarik Bapak Ibu, yaitu pembicara pertama ada Bapak Rifan Kurniawan sebagai Indonesia Value Investor. Yang kedua ada Bapak Laurentius Tiseran selaku SVP atau Head of Investor Relations PT Bank Mandiri Persero Tbk. Yang ketiga ada Bapak Chandra Gunawan selaku Presiden Direktur PT Bank Neo Commerce Tbk. Yang keempat ada Ibu Yulinda Hartanto, CFA, selaku Bank Sektor Analis CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Dan untuk pendaftaran Indonesia Investtalk 3 episode ketiga ini sangat gampang juga ya Bapak Ibu. Jadi tinggal klik register aja, nanti tinggal ngisi nama lengkap, email, dan nomor telepon seperti itu. Baik, untuk eventnya, untuk dekat-dekat ini ada Indonesia Investtalk, dan apabila Bapak Ibu belum melakukan pembukaan rekening, Bapak Ibu nggak usah kemana-mana, tetap di website kami aja, tinggal klik register aja Bapak Ibu. Nah, jadi apabila Bapak Ibu ingin melakukan register, sangat mudah sekali, semua serba online. Jadi Bapak Ibu tinggal klik aja tadi, klik register, atau ngetik aja, atau ngetik register.cgscmb.co.id seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki akun, silakan login. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak mempunyai akun, silakan masukkan email, kata sandi Bapak Ibu, dan konfirmasi kata sandi, dan klik di sini I know not a robot seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk member lama, silakan register menggunakan email Bapak Ibu yang terdaftar untuk member baru. Dan persiapan untuk IKTP, MPWP, dan cover buku tabungan. Kalau misalnya tidak punya cover buku tabungan, di screenshot aja Bapak Ibu yang ada di mobil banking Bapak Ibu untuk informasi internet banking seperti nomor rekeningnya dan nama
rekening tersebut. Seperti itu. Apabila mau mengalami kesulitan, Bapak Ibu bisa email langsung ke jk.cso@cgs-cmb.com atau WA di 0815 1180 4883 seperti itu. Jadi pembukanya sangat mudah. Jadi Bapak Ibu tinggal langsung saja mengisi data-data dokumen dan cepat kok Bu jadinya seperti itu untuk akunnya. Baik. Apabila Bapak Ibu sudah mempunyai akun di kami, tinggal klik login aja Bapak Ibu. Dan apabila Bapak Ibu punya pertanyaan, bisa langsung tulis atau chat di kolom chat aja atau di kolom Q&A seperti itu. Pilih di sini untuk login. Di situ nanti ada keluar CGS CMB iTrade. Seperti itu. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu untuk login melalui website kami. Sebentar. Kita login terlebih dahulu. Kita masukkan user ID-nya. Dan masukkan password-nya. Nah, Bapak Ibu, untuk tampilan awalnya seperti ini untuk aplikasi web trading kita. Yang pertama ada 4 order book ya Bapak Ibu. Ada 4 order book Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa langsung melakukan pembelian dalam 4 order book sekaligus seperti itu. Nah, tadi kayaknya lagi ada saham yang menarik nih, yang lagi naik seperti itu. Misalnya Bapak Ibu mau beli MDKA. MDKA tadi naik sekarang mungkin sekitar 5,88% gitu. Jadi di sini sangat lengkap ya Bapak Ibu di order booknya. Jadi di sini ada tampilan untuk close, harga close yaitu harga penutupan. Terus ada harga low, harga terendah. Terus ada value, total nilai saham yang ditransaksikan. Terus ada harga open, harga pembukaan, ada harga high, harga tertinggi, dan ada volume untuk total volume transaksi seperti itu. Jadi Bapak Ibu sangat mudah sekali untuk bertransaksi di kita. Jadi misalnya Bapak Ibu mau beli MDKA contohnya ya, tinggal klik harga yang mau Bapak Ibu mau beli. Misalnya Bapak Ibu mau antri, bisa langsung klik buy di sini. Baik, jangan lupa masukkan PIN-nya Bapak Ibu. Nah, jadi akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Namanya quick order. Jadi di sini ada buy, di sini juga ada sell, di sini amen, di sini ada withdraw seperti itu. Jadi coba kita coba beli dulu untuk saham MDKA. Kita beli 1 lot. Nah, kalau misalnya kita beli 1 lot di harga price-nya 4,860, kita harus membayar sebesar 486.000. Jadi Bapak Ibu untuk 1 lotnya itu sama dengan Bapak Ibu membeli 100 lembar ya. Jadi dalam hitungan lot itu 100 lembar seperti itu. Jadi sama aja Bapak Ibu kalau misalnya beli 1 lot mempunyai saham 100 lembar MDKA seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal beli buy. Nah, di sini ada order check out. Jadi ada konfirmasi kembali sebelum Bapak Ibu benar-benar melakukan pembelian. Di sini ada nomor klien. Misalnya Bapak Ibu ada kliennya di sini, nomor kliennya. Di sini ada stok, ada sahamnya MDKA, kodenya. Di sini ada namanya, nama dari emitennya yaitu Merdeka Copper Gold Tbk. Dan ada harganya, di sini ada price 4.860. Ada jumlah lotnya cuma 1 lot. Dan total dari keseluruhan dari pembelian adalah 486.000 seperti itu. Karena kita melihat dari net cash kita di RDN cuma ada 223.000, jadi kita coba nyari harga saham yang di bawah dari atau kepemilikan dari RDN kita seperti itu. Coba kita cari saham yang bisa kita beli. Misalnya Sido. Nah, Sido juga naik ya Bapak Ibu sekitar tadi hampir 1%. Coba kita mengantri di harga 945 seperti itu. Coba kita klik buy.
Kita beli 1 lot. Nah, totalnya kita ada di 94.500. Coba kita buy. Di sini ada konfirmasinya lagi atau order checkout. Oke. Order send Bapak Ibu akan muncul di pojok sebelah kanan. Nah, nanti akan muncul sebentar. Bapak Ibu tinggal bisa klik order, terus lalu klik buy order. Seperti itu. Nah, di sini ada order list Bapak Ibu. Jadi hasil transaksi kita tadi sudah berhasil atau tidaknya ada di sini Bapak Ibu dengan status O. Kalau statusnya O itu berarti masih open atau kita masih mengantri Bapak Ibu untuk pembelian di harga 945 seperti itu. Apabila Bapak Ibu tidak ingin mengantri di harga Sido itu, Bapak Ibu bisa tadi melihat di harga 960 atau 965. Itu tidak akan mungkin antri, jadi Bapak Ibu langsung bisa match seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi saya ngeklik di 945, otomatis statusnya masih O atau masih open atau harganya masih mengantri gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya saya tidak mau di harga 945, saya harus mau dapat di harga Sido secepatnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal bisa amin aja Bapak Ibu. Nah, amin order di sini langsung ada muncul misalnya di harga 900, misalnya kita naikin dikit aja deh, misalnya 990 cara amin ordernya. Kita amin. Di sini ada checkout amin. Langsung oke. Order send. Nah, di sini status kita yang tadi sebelumnya di harga 945 itu menjadi amin. Dan tadi kita ngetik di 990 menjadi open. Seperti itu. Kalau masih open berarti kita masih ngantri ya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, saya tidak jadi beli saham Sido nih. Saya mau beli saham yang lain aja gitu. Bisa juga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal langsung klik nih di garis 3 ini atau Bapak Ibu langsung bisa klik withdraw aja di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal nanti di sini ada order yang Bapak Ibu yang tadi Bapak Ibu beli. Jadi di sini ada kliennya, nama klien atau nama Bapak Ibu dengan user ID-nya. Di sini ada ordernya, ada nomor ordernya, dan di sini ada kode emitennya, ada harga, ada price, dan ada lotnya seperti itu. Dan totalnya semuanya adalah 95.000. Apabila Bapak Ibu tidak ingin jadi beli atau menggagalkan, bisa klik withdraw. Withdraw order, oke. Order send, seperti itu. Jadi status Bapak Ibu untuk di order list menjadi withdraw seperti itu Bapak Ibu. Jadi sangat mudah untuk bertransaksi saham, jadi tidak perlu repot-repot, hanya satu sentuhan jari aja Bapak Ibu bisa memiliki saham dari salah satu emiten seperti itu. Nah, cukup sampai situ Bapak Ibu. Apabila suka beranalisa, misalnya Bapak Ibu misalnya mau analisa dalam secara harian nih misalnya, gerakan dalam sehari gitu dari suatu saham. Nah, ini contoh saham Sido Bapak Ibu untuk pergerakan hari ini di season 2. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menganalisa melalui per hari atau per jam lah ibaratnya seperti ini. Di sini dari jam 2 sampai jam 14.15 bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu, sideways itu. Tidak ada perubahannya signifikan kecuali di jam 13.45 sampai jam 2 itu melonjak Bapak Ibu seperti itu. Dan Bapak Ibu kalau misalnya ingin menganalisa lebih detail atau secara keseluruhan, misalnya 5 tahun atau segala macam, atau keseluruhan dari saham itu, Bapak Ibu tinggal bisa ngeklik di historical chart seperti itu. Nah, ini untuk saham Sido Bapak Ibu. Sorry. Nah, ini untuk tampilan apabila Bapak Ibu ingin menganalisa chart secara panjang untuk saham Sido seperti itu. Untuk saham Sido kemarin sempat turun jatuh jauh Bapak Ibu. Dan akhirnya bisa balik lagi, tapi kemungkinan agak lama Bapak Ibu untuk saham Sido ini untuk kembali naik seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk misalnya Bapak Ibu ingin menganalisa chart secara panjang seperti itu. Baik. Bapak Ibu juga bisa melakukan analisa secara fundamental. Sebentar. Misalnya Bapak Ibu
ingin analisa sebuah saham nih, misalnya nih, cara fundamental nanti tinggal klik di garis 3 ini, lalu view fundamental seperti itu. Di sini juga Bapak Ibu akan menampilkan seperti IPS, earning per share, ROS ROA, ROE, debt equity ratio seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa menganalisa dari kinerja perusahaan atau dari fundamental perusahaan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa lebih memutuskan apakah saham ini layak dibeli atau tidak seperti itu. Baik, di sini ada running trade ya, cuman nah seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat saham-saham apa yang kira-kira naik dan kira-kira turun seperti itu. Baik, kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan bisa langsung ngechat di kolom Q&A ya Bapak Ibu. Untuk terkait platform. Nah, untuk dari website seperti ini Bapak Ibu, nah jadi Bapak Ibu juga bisa langsung buy di sini. Nanti juga akan muncul seperti ini, quick order, dan di sini juga ada langsung klik sell pun juga ada di sini. Jadi Bapak Ibu sangat dimudahkan sekali untuk bertransaksi di CGS CIMB Sekuritas Indonesia seperti itu. Dan untuk Bapak Ibu misalnya untuk IHSG hari ini naik ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat apa sih yang membuat IHSG hari ini tuh naik. Jadi di sini ada tampilan di heat map ini. Jadi Bapak Ibu ke coach, lalu pilih heat map. Nah, di sini akan muncul sektor-sektor mana aja yang mendongkrak atau menurunkan di saat IHSG naik maupun turun seperti itu. Di sini untuk ada sektor finansial, di sini ada BBCA yang turun hampir 1%, BBRI pun juga sama, tapi BB ini menghijau Bapak Ibu seperti itu. Dan di sini ada TPIA untuk di sektor basic materials. Di sini ada Inco, ada Antam, ada GOT, ada MDKA. MDKA naik 5%. Emang di sektor ini emang lagi menarik di awal tahun ini seperti itu. Di sini ada manufaktur, di sini ada consumer seperti itu. Jadi naik atau turunnya bisa jadi ada apa namanya salah satu sektor yang membuat dari IHSG itu naik maupun ada juga yang membuat IHSG itu turun seperti itu. Baik, di sini dari platform website seperti itu. Kalau dari website Bapak Ibu juga bisa sekali melakukan trading melalui mobil Bapak Ibu seperti itu dari Android maupun iOS seperti itu. Stop saya screen dulu Bapak Ibu. Jadi sebentar. Baik, sebentar. Oh, bukan yang ini, sebentar. Izin share screen kembali Bapak Ibu. Nah, baik. Untuk menggunakan dari mobile itu sangat gampang sekali. Jadi Bapak Ibu tinggal download CGS CIMB iTrade melalui mobile apps. Silakan untuk ketik di CGS CIMB iTrade pada Play Store ataupun Play Store dan pastikan untuk membeli CGS CIMB iTrade pada PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Jadi untuk tampilannya seperti ini untuk App Store dan untuk Play Store seperti ini Bapak Ibu. Dan apabila Bapak Ibu sudah mempunyai akun, tinggal login saja Bapak Ibu. Jadi nasabah akan menerima user ID, password, dan PIN lewat email setelah melakukan pembukaan rekening efek. Untuk login biasanya juga dilakukan dengan fingerprint. Caranya masuk ke menu setting smartphone, daftarkan fingerprint Bapak Ibu. Setelah didaftarkan, Bapak Ibu bisa login ke aplikasi dengan menggunakan fingerprint seperti itu. Jadi Bapak Ibu untuk kenyamanan dan keamanannya sangat terjamin sekali karena untuk pembukaan akun Ibu semua menggunakan sidik jari seperti itu. Jadi dipastikan dan aman sekali seperti itu. Dan untuk tampilannya seperti ini Bapak Ibu untuk di mobile. Di sini ada order book. Nah, tampilan order book itu seperti ini. Untuk memunculkan order book, tap pada menu order book lalu ketik nama saham pada kotak stock ID. Di sini contohnya seperti ada saham BRMS, bisa langsung buy atau sell.
dan ditampilkan untuk harga open, harga tertinggi, harga low, harga terendah, dan harga penutupan kemarin. Dan harga last itu harga yang terjadi ya terakhir ya di harga 185 seperti itu. Di sini ada bid lot, ada bid price, ada overprice dan overlot seperti itu. Nah, cara pembeliannya itu gampang sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal langsung klik transaction, langsung klik buy atau sell. Nanti di sini ada masukkan stoknya aja BRMS. Lalu ada price. Price-nya Bapak Ibu tinggal masukkan aja misalnya Bapak Ibu mau ngantri atau nggak ngantri nih. Misalnya kayak saya nih di sini ini kan nggak ngantri nih di harga 185. Nah, seperti itu. Tinggal masukkan aja lotnya, lalu klik send. Nanti ada buy confirmation, yaitu stok ID-nya itu apa, sepertinya misalnya contoh itu BRMS, order price-nya itu di berapa, di 185, terus ada order lot-nya itu satu lot, seperti itu. Nanti langsung klik buy, seperti itu. Dan untuk melakukan penjualan pun juga kurang lebih sama ya Bapak Ibu, lebih gampang. Jadi Bapak Ibu juga bisa melalui portofolio juga, jadi atau bisa langsung klik dari transaksi, seperti itu. Nanti tinggal klik transaksi, lalu misalnya nih kebetulan di sini ada portofolionya saham SCMA, ya udah kita masukin SCMA, lalu ada price di harga 236 dan jumlah lotnya itu satu lot seperti itu. Tinggal klik send. Lalu akan muncul notifikasi pop up seperti sell confirmation, yaitu ada sahamnya itu SCMA, order price-nya di harga 236 dan lotnya itu jumlahnya ada satu lot dan langsung klik sell seperti itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk order list hasil transaksi jual maupun beli Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu ada yang bingung mungkin kalau misalnya sudah buka akun di kita, status W itu apa sih Bapak Ibu? Jadi kalau misalnya tadi kita udah coba ya, status W itu adalah status withdraw atau order dibatalkan. Tadi kita udah coba di website, tapi di mobile pun juga bisa seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau untuk status A itu apa sih Bapak Ibu? Order di amend. Jadi kita misalnya ngerubah harga misalnya dari saham Sido tadi di harga 145 menjadi 150. Itu order kita di amend seperti itu. Nah, untuk status R itu apa sih Bapak Ibu? Jadi status R itu adalah order ditolak atau di reject. Jadi mungkin kita salah input atau segala macam dan dengan statusnya itu order reject seperti itu. Nah, di sini juga ada status M atau match Bapak Ibu untuk order match atau done. Jadi transaksi kita sudah berhasil dilakukan atau sudah berhasil masuk ke portofolio Bapak Ibu. Jadi nanti tunggu settle aja Bapak Ibu di T+2 ya, seperti itu. Nah, yang tadi saya bilang untuk O itu apa sih Bapak Ibu? Untuk O itu adalah order belum match atau done. Jadi kita masih open, masih mengantri untuk sampai harga kita kena atau sampai seperti itu. Dan untuk status P itu adalah status parsial atau misalnya order match sebagian. Jadi misalnya Bapak Ibu mempunyai saham di Sido itu 10 lot, tapi yang baru match itu 5. Jadi 5-nya lagi itu kan belum match. Jadi statusnya munculnya seperti itu. Statusnya P seperti itu. Jadi sangat mudah sekali untuk memahami status-status dari order summary atau order list seperti itu. Nah, untuk cara amennya seperti ini ya Bapak Ibu, sangat mudah sekali melalui mobile juga. Jadi Bapak Ibu bisa trading atau bisa membeli saham dimanapun, kapanpun tanpa harus ribet-ribet seperti itu. Jadi di sini ada amen, misalnya contoh saham Friend kita amen menjadi harga 73. Kita mau ngantri di baratnya kita mau ngantri dengan satu lot, nanti tinggal klik send dan withdraw pun sama dengan harga yang sama tadi di harga 73 dengan satu lot dengan klik send seperti itu. Jadi kita menggagalkan transaksi kita yang tadinya sebelum diamen kita nggak jadi, terus akhirnya kita withdraw seperti itu. Baik. Di sini juga ada trade summary, yaitu menampilkan informasi mengenai harga dan volume saham yang match di hari bursa berjalan. Yaitu ada price, harga yang match saat hari bursa berjalan, ada lot, volume transaksi yang match saat hari bursa berjalan, dan ada volume transaksi dalam lembar yang match saat hari bursa berjalan. Seperti itu. Nah, di sini juga ada portofolio Bapak Ibu, dan di sini ada menampilkan indikator-indikator ya, contohnya seperti cash balance, yaitu nilai deposit atau uang Bapak Ibu di RDN saat ini. Terus balance itu juga ada di bawahnya, yaitu nilai uang Bapak Ibu setelah dikurangin atau ditambah nilai transaksi pembelian atau penjualan seperti itu. Terus di bawahnya lagi ada AR buy atau AR sell, yaitu nilai transaksi jual atau beli yang belum settle.
Terus bawahnya lagi ada open buy atau open sell, nilai transaksi jual atau beli yang belum match atau done, seperti itu. Bawahnya lagi ada market value, nilai saham yang Bapak Ibu miliki sekarang. Equity total aset yang Bapak Ibu miliki. Jadi Bapak Ibu misalnya punya saham 7 gitu dengan berapa loce seperti itu, nanti di situ kita akan menampilkan di equity-nya total aset Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki di portofolio Bapak Ibu seperti itu. Nah, di sini juga ada trade limit, nilai limit trading Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki. Misalnya Bapak Ibu nih trade limitnya nih 5 juta. Berarti uh, sorry, misalnya Bapak Ibu punya di RDN 1 juta nih. Nah, berarti trade limit Bapak Ibu bisa sampai 5 juta seperti itu. Jadi trade limit itu digunakan untuk apabila Bapak Ibu membeli saham tetapi dananya yang di RDN tidak cukup, Bapak Ibu bisa menggunakan trade limit. Tetapi kita kasih batas waktu Bapak Ibu sampai T+2 sampai transaksi itu settle. Tapi apabila Bapak Ibu tidak mendeposit RDN Bapak Ibu di T+2, nanti di T+3 Bapak Ibu akan dikenakan bunga seperti itu. Nah, kalau misalnya di T+4 Bapak Ibu tidak melakukan deposit atau pengisian dana di RDN, maka Bapak Ibu dikenakan suspend atau force buy atau sell seperti itu. Baik. Di sini Bapak Ibu juga bisa melakukan withdraw cash ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalnya mau mencairkan seluruh aset atau seluruh dana RDN Bapak Ibu seperti itu. Jadi tinggal masukkan aja withdraw amount-nya berapa. Misalnya di RDN-nya ada berapa, nanti tinggal disesuaikan aja Bapak Ibu mau mencarikan berapa. Kalau bisa disisakan 1 perak ya Bu, seperti itu. Jadi biar tidak terreject. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Dan untuk status B itu adalah basket. Jadi, apabila Bapak Ibu melakukan withdraw di jam 3 atau misalnya di atas jam 9 pagi tadi, maka nanti statusnya akan menjadi B atau basket. Yang akan kami proses atau yang akan diproses keesokan harinya Bapak Ibu. Jadi, dana Bapak Ibu akan masuk di besok hari seperti itu. Nah, di sini juga ada history chart yang tadi saya bilang. Di sini Bapak Ibu bisa melihat secara chart dari saham tersebut secara kurang lebih 5 tahun seperti itu. Dengan kurun 1 tahun sampai 5 tahun ke belakang seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa memutuskan apakah saham ini dari secara 5 tahun atau 1 tahun dia uptrend atau downtrend seperti itu. Kalau kita lihat nih Astra Agolesari ini kita lihat secara teknikal itu kalau kemarin itu secara uptrend Bapak Ibu. Jadi dari saham tersebut naik dari pola chartnya seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang senang analisa teknikal juga kita akan memberikan indikator yang dapat digunakan oleh Bapak Ibu. Seperti MACD, Stochastic RSI, Bollinger Band, Oscillator, dan sebagainya seperti itu. Di sini ada intraday, jadi sama juga seperti yang di website. Jadi intraday itu melihat chart secara harian atau misalnya per jam atau per berapa menit gitu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat secara detail. Lalu selanjutnya di sini ada favorit. Jadi Bapak Ibu misalnya sebelum membeli saham nih, tapi dananya belum cukup nih, tapi Bapak Ibu udah menganalisa saham itu, pengen banget nih beli saham ini gitu. Bapak Ibu tinggal bisa menambahkan saja di menu favorit, nanti dipencet apa namanya atau ditulis kode emitennya itu misal AAL ini, nanti akan muncul di sini di apa namanya di listnya. Nah, misalnya Bapak Ibu, saham ini udah nggak menarik lagi untuk ditaruh di favorit, jadi Bapak Ibu tinggal klik aja salah satu sahamnya, nanti ada muncul pop-up untuk remove atau tidak seperti itu. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu yang ingin trading, tapi Bapak Ibu masih ragu-ragu mau beli atau enggak seperti itu. Baik, yang selanjutnya itu ada heat map yang tadi sama tampilannya dengan di website, di tampilan web. Jadi heat map itu menunjukkan kondisi pasar secara keseluruhan. Saham-saham yang ditampilkan dikelompokkan berdasarkan sektor. Warna area saham menunjukkan perubahan harga pada hari itu dan luas area saham dapat dibandingkan dengan market cap, volume, value, dan frekuensi seperti itu. Jadi yang tadi saya bilang salah satunya kita dikelompokkan jadi satu nih berbagai sektor, misalnya kayak sektor finansial tuh ada sektor perbankan, terus ada consumer, ada infrastruktur, ada energi sebagainya kayak gitu. Jadi apa sih yang menyebabkan IHSG itu naik atau turunnya itu bisa jadi dari beberapa sektor yang hijau maupun dari beberapa sektor yang merah seperti itu. Baik,
Untuk dari digital platform dari mobile pun seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi jangan lupa follow CGS CMB ID, nanti Bapak Ibu bakal mendapatkan informasi terupdate terkait pasar modal, dan setiap pagi itu kita ada BTS, berita tentang saham dari jam 8 sampai jam 8.30 seperti itu. Jangan sampai kelewat, Bapak Ibu. Sangat menarik tentunya untuk Bapak Ibu pertimbangkan untuk nanti sebelum Bapak Ibu mulai trading seperti itu. Baik Bapak Ibu, apakah sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh, udah daftar ya Bapak Habib ya? Baik, seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Saya akan memberikan informasi terkait IPO yang lagi rame-ramenya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar saham Goto yang lagi IPO ya Bapak Ibu. Jadi izin saya screen terlebih dahulu. Sebentar. Nah, jadi Bapak Ibu apabila ingin mau melakukan pembelian saham IPO, Bapak Ibu tinggal langsung klik aja atau mengetik dari websitenya yaitu eipo.co.id, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, kebetulan yang masih offering itu adalah saham Goto yang diundur terus hingga 7 April 2022 seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah, jadi untuk saham Goto itu masih periode offering ya Bapak Ibu dari tanggal 1 April sampai tanggal 7 April 2022. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pemesanan secara pooling. Dan di sini juga ada masih apa namanya? Masih tahap building, yaitu saham PT Winner Nusantara, ada WIN, ada PT Teladan Prima Agro, Telden, dan PT Sigma Energy Presindo TBK seperti itu. Nah, misalnya Bapak Ibu tidak punya akun di EIPO, Bapak Ibu tinggal langsung klik register aja, nanti melengkapi dokumen-dokumen yang harus diisi seperti itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk melengkapnya. Untuk yang pertama adalah Bapak Ibu harus memasukkan email Bapak Ibu dan pilih individual dan langsung klik I am not a robot seperti itu. Baik, seperti itu apabila Bapak Ibu tidak punya apa namanya belum register untuk IPO, caranya mudah sekali. Nanti tinggal pilih kode brokernya aja YU atau CGS YMB Sekuritas Indonesia seperti itu. Oke, ada pertanyaan. Saya mau bertanya untuk trading, invest itu harus membayar biaya apa aja per tahunnya, pajaknya apa saja gitu. Oh, untuk biayanya itu tidak ada, Pak. Jadi misalnya Bapak Ibu, misalnya transaksi apa namanya, misalnya Bapak Ibu, misalnya contohnya yang Bapak Ibu deposit 1 juta aja gitu. Bapak Ibu cuma hanya dikenakan biaya fee aja, Pak. Jadi fee beli maupun fee jual seperti itu. Jadi kalau fee beli itu dikenakan sekitar fee-nya 0,18% dan fee jual itu dikenakan 0,28% seperti itu. Terus saya kan termasuk ke PTKP karena penghasilan saya belum sampai 4,9, jadi belum bisa buat NPWP. Bagaimana cara laporan pajak seperti SPT tahunan? Oh, kalau kayak gitu nggak apa-apa, Pak. Jadi laporkan saja, maksudnya bahwasanya untuk Bapak belum punya NPWP seperti itu. Jadi nanti tinggal dilaporkan saja ke laporan pajaknya bahwasanya Bapak tidak punya NPWP seperti itu. Jadi nggak apa-apa, Pak. Seperti itu. Terima kasih Pak Renaldi atas pertanyaannya. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi? Sebentar. Cara daftar sekuritasnya gimana, Mas? Oke. Kalau mahasiswa yang belum punya NPWP gimana, Kak? Lapor SPT. Bentar, untuk dari Bapak atau Ibu Lutfi dulu ya cara daftar sekuritasnya. Baik, saya screen dulu ya.
Sebentar. Jadi Bapak Lutfi, misalnya Bapak Lutfi ingin membuka akun di CGS CIMB Sekuritas Indonesia, Bapak Lutfi tinggal langsung klik register aja Bapak Lutfi. Nah, jadi Bapak Lutfi tinggal masukkan email, kata sandi Bapak Lutfi, dan konfirmasi kata sandi. Nah, nanti di sini ada tulisan I am not a robot, jangan lupa diklik, nanti klik register seperti itu. Jangan lupa persiapkan untuk IKTP, MPWP, dan cover buku tabungan. Nah, kalau misalnya nggak punya cover buku tabungan, bisa menggunakan informasi internet banking. Yang penting ada nama dan ada juga apa namanya nomor rekeningnya seperti itu. Belum ada MPWP bisa ya Kak? Bisa, bisa. Jadi nggak perlu pakai MPWP, bisa mendaftar di kami seperti itu. Kalau mahasiswa yang belum punya MPWP gimana Kak lapor SPT? Sepertinya sih kalau misal belum punya MPWP harusnya belum bisa melapor ya, karena kan kita kan dari pelaporan pajak itu kan atau lapor SPT kan dari nomor MPWP kita sih, seperti itu. Seperti itu Bapak Habibi. Gimana Bapak Luffy? Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Ya, sama-sama Bapak Lutfi. Jadi tinggal langsung aja Bapak Lutfi buka website kami di cgscmb.co.id. Nanti ada klik register. Bentar, kita dari awal lagi klik register. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Lutfi tinggal masukkan emailnya saja, kata sandinya, dan konfirmasi kata sandi. Nanti di situ ada data-data yang Bapak Lutfi harus isi. Gitu. Ada pertanyaan lagi, Kak, kalau belum ada MPWP nanti di bagian mendaftarnya itu kan kalau nggak salah minta MPWP-nya D, terus di isinya apa? Kayaknya mandatory harus isi. eh Nanti bisa aja KTP-nya aja Bu Susi. Jadi kalau misalnya belum punya MPWP nanti di fotonya aja KTP-nya kembali seperti itu. Karena kalau MPWP sepertinya tidak mandatori. Jadi bisa untuk proses melanjutkan registrasi. Seperti itu. Oke, Bu Susi, sama-sama. Baik, Kak. Jadi belum wajib ya lapor SPT walaupun udah punya saham di 2021 kemarin. Iya, belum wajib. Tapi kalau misalnya lapor SPT pun sepertinya sudah telat ya, Bapak Habibie. Sebenarnya lapor SPT itu terakhir tuh per akhir Maret kemarin. Cuman apa namanya karena Bapak belum melaporkan, misal dan Bapak belum punya PP, harusnya tidak wajib untuk melaporkan lapor SPT kepemilikan saham seperti itu. Baik, ada lagi yang Bapak Ibu ingin menanyakan? Sama-sama Bapak Habibie, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, apabila berapa lama RDN jadi Mas? Cepat sih Pak, kurang lebih 1 sampai 2 hari RDN sudah jadi sih Pak. Seperti itu. Jadi nanti akan diinfokan untuk nomor SID, nomor RDE, SID, SRE, RDN seperti itu. Nah, nanti setelah udah dikirimkan, sorenya akan dikirimkan user ID dan password untuk Bapak melalui email juga. Seperti itu Bapak Lutfi. Misalnya Bapak Lutfi mempunyai kendala kesulitan untuk membuka account, bisa juga menghubungi tim digital bisnis Bapak Lutfi di 0815 1074 8305. Sekali lagi, untuk ada kendala terkait pembukaan RDN pun bisa dibantu kami misalnya atau tim CS kami di 0815 1074 8305. Seperti itu. Baik, sama-sama Pak Lutfi. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang bisa ada yang bisa ditanyakan kembali terkait platform kita? Baik, sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin saya tutup aja ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya pada sore hari ini. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap
putuskan apakah investasi atau tidak. eh, itu semua ada di keputusan Bapak Ibu seperti itu. Dan tetap semangat, selamat menjalankan ibadah puasa Bapak Ibu. Sekali lagi, apabila Bapak Ibu mempunyai pertanyaan, bisa langsung hubungi tadi ke tim digital bisnis, dia itu di nomor 0815 1074 8305 seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Selamat sore.